Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan ke-10 mata kuliah teknik peramalan ini saya akan menjelaskan tentang metode peramalan tren linier. Sudah belajar di awal bahwa peramalan merupakan suatu proses perkiraan ya keadaan masa mendatang ya dengan menggunakan data-data masa lalu. Nah, kemudian metode peramalan kuantitatif ya, dijelaskan oleh Supranto 2000 terdiri dari metode pertimbangan, metode regresi, metode kecenderungan atau trend method, metode input output dan metode ekonometrika. Metode kecenderungan sendiri menggunakan suatu fungsi seperti metode regresi ya, dengan variabel X menunjukkan waktu. Tepat tidaknya peramalan ditentukan oleh kriteria yaitu berkaitan dengan goodness of fit-nya ya, yang menunjukkan bagaimana model peramalan dapat menghasilkan peramalan yang baik. Ya, selain itu ada 3 kriteria yang perlu untuk dipertimbangkan. Yang pertama adalah tentunya adalah pola datanya, kemudian faktor biaya peramalan dan faktor kemudahan. Itu sudah dijelaskan di awal. Nah, kemudian kita masuk ke model atau metode yang analisis tren ya. Merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang ya. Untuk melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang. Tren sendiri adalah pergerakan jangka panjang dalam suatu kurun waktu yang kadang-kadang dapat digambarkan dengan garis lurus atau kurva mulus. Deret waktu untuk bisnis dan ekonomi yang terbaik adalah untuk melihat tren atau tren siklus sebagai perubahan dengan halus dari waktu ke waktu. Nah, kemudian kita masuk ke sebelumnya ada 3 tren yang digunakan ya, yang akan kita bahas dalam teknik peramalan. Itu yang pertama tentu adalah tren linier, kemudian ada tren kuadratik atau biasa disebut parabolik juga. Ya. Dan yang ketiga adalah tren eksponensial. Pada pertemuan 10 saya akan bahas tentang tren linier ini. Ya. Di mana persamaan sendiri adalah Y aksen sama dengan A plus BX ya. Ini seperti persamaan regresi sederhana. Ini masuk ke tren linier. Y aksen sendiri adalah tren nilai tren periode tertentu atau nilai peramalan yang akan kita cari nanti. Ya, kemudian A sendiri konstanta ya, nilai tren pada periode dasar, B atau koefisien arah garis tren, perubahan tren setiap periodenya. Kemudian X ini adalah unit periode yang akan kita cari ya nilainya, nilai Y-nya. Oke, ini untuk rumus mencari nilai A ya. A sama dengan total Y dibagi dengan N atau Y rata-rata ya, karena dibagi dengan jumlah datanya. B sendiri adalah total X kali Y dibagi dengan total X kuadrat. Ya. Metode least square, metode yang digunakan untuk analisis time series adalah metode garis linear secara bebas atau freehand method ya. Kemudian metode setengah rata-rata, metode rata-rata bergerak dan seterusnya. Nah, dalam tren ini kita akan cara menentukan nilai X-nya. Ya. Jadi asumsinya bahwa total X itu sama dengan 0, maka ya ada 2 kemungkinan ya ketika kita meramalkan data itu berjumlah ganjil atau genap ya. Ketika data itu berjumlah ganjil datanya, maka nilai X ini kita mulai 0 ini dimulai dari periode yang di tengah. Ya, misalkan di sini ada 5 periode, maka periode ketiga kita berikan nilai X-nya adalah 0. Ya. Kemudian setelahnya 1, setelahnya 2 dan seterusnya. Ya, berarti kalau ini 0, misalnya 1999 0, maka 98-nya min 1, 97-nya min 2 dan seterusnya. Ya. Tergantung nanti nilai 0-nya ini posisinya di periode, pokoknya posisinya harus di tengah untuk periode ganjil, untuk data ganjil. Kemudian untuk data genap, maka ya
Angka 0 pada skala X terletak antara 2 tahun yang di tengah, sehingga skala X menjadi setengah tahunannya. Jadi nolnya itu sebenarnya di sini antara 99 dan 2000. Antara tahun 99 dan tahun 2000. Ya, maka karena nolnya di sini nggak kelihatan, ya, periode ini akan setengah tahunan namanya. Ya, sehingga 99 min 1 2001 gitu. Nah, di antaranya sebenarnya ada 0. Demikian juga 2000 dan 2001 ini diantaranya ada 2. Ya, karena setengah tahunan gitu. Maka untuk data genap nilai X-nya adalah ya min 1 dan 1 letakkan di 2 periode yang di tengah. Ya, seterusnya makin naik periodenya berarti makin tinggi. 1, 3, 5. Makin turun berarti makin rendah. Min 1, min 3, min 5. Ini contoh kasusnya ya. Diketahui ya dari survei yang dilakukan PT XY menunjukkan bahwa permintaan terhadap margarin sejak tahun 99 sampai tahun harusnya sampai tahun ini salah tulisan, harusnya tahun 2001 sampai tahun 2007 sebagai berikut ya. Kemudian ya ini misalkan ini adalah nilai aktual ya, pencapaian atau permintaan aktualnya. Misal tahun 2001 ya, permintaan aktualnya adalah 200, 2002 225.000 ya, karena dalam ribuan. Sampai 2007 ya. Nah, di sini yang kita diminta adalah tentukan persamaan garis permintaan terhadap margarin dengan metode linear least square ya. Jadi garis trennya atau persamaan garis trennya nanti kita buat, kemudian berapa perkiraan permintaan terhadap margarin untuk tahun 2009 ya. Ini nanti diprediksikan 2009 ya. Nah, ini kita buat tabulasi datanya ya, kita buat tabelnya ya, yang berisikan kolom 1 adalah periode atau tahun, kolom kedua permintaan aktualnya atau Y, kolom ketiga adalah X, kolom keempat adalah X kali Y, kolom kelima adalah X kuadrat. Cukup mudah ya ini harusnya ya. Jadi untuk mencari X tadi sudah ditentukan, oh ternyata ini adalah datanya ganjil, maka ya 0 kita letakkan di periode tengah yaitu 2004. Ya. Makin kecil atau makin jauh periode sebelumnya maka makin kecil. Ini juga makin kecil makin besar. Gitu. Kemudian untuk kolom XY berarti X dikali Y. Ya, berarti 200 dikali min 3, min 600. 225 atau min 2 dikali 225 min 450 dan seterusnya. Nah, kemudian X kuadrat berarti kuadrat dari kolom X ya, min 3 dikuadratkan 9, min 2 4, min 1 1 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan ya, kita akumulasikan total Y, kemudian total X sudah pasti asumsikan 0 ya. Ini total X harus 0. Kemudian total X kali Y 1535 dan total X kuadrat 28. Setelah itu kita menghitung ya, setelah kita menghitung nilai X, Y dan X kuadrat, selanjutnya kita hitung nilai A dan B. Ya, kita gunakan rumus total Y dibagi N ya, atau Y rata-rata. Ya, totalnya berapa di sini? 2460. Jumlah datanya berapa? 7. Sehingga hasilnya adalah 351,43. Kemudian nilai B berapa? Ya, nilai B rumusnya adalah total X Y dibagi dengan total X kuadrat. Total X Y adalah 1535 dibagi 28, hasilnya 54,82. Nah, dari hasil perhitungan A dan B di atas, maka kita bisa menentukan ya persamaan garisnya, ya, persamaan garis trennya, ya, yaitu Y aksen sama dengan A-nya berapa? Ini kan tadinya rumusnya adalah Y aksen sama dengan A plus BX ya. A-nya 351,43, B-nya 54,82X. Nah, X ini yang akan kita cari. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, berapa perkiraan permintaan margarin untuk tahun 2009? Nah, maka X 2009 sama dengan 5 dari mana? Nah, kita bisa hitung di sini. Ya. 2007 aja X-nya 3,
2008 berarti X-nya 4, 2009 X-nya 5. Gitu. Ya, X-nya 5 di sini. Sehingga dihasilkan Y aksen atau Y pramalannya adalah 625,54 dalam ribuan atau 625.540 ton untuk prediksi permintaan margarin PT XY pada tahun 2009. Ya, itu penjelasan tentang metode trend linear ya, T-square untuk mata kuliah teknik peramalan. Selanjutnya silakan dicoba latihan soalnya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan pada forum diskusi. Demikian pemaparan untuk metode trend linear. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.